Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kecamatan Batanggasan. Perkenalkan, nama saya Yu Mahendra dengan NIM 3723058. Merupakan mahasiswa Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas B tahun 2023, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Syekh Muhammad Jamil Jambe Bukit Tinggi. Nah, di video ini saya akan menjelaskan tentang objek perkebunan cabai di Kecamatan Batanggasan. Dan baiklah, sebelum saya menjelaskan tentang objek perkebunan cabai di Kecamatan Batanggasan, saya akan mengenalkan sejarah Kecamatan Batanggasan. Yaitu, pada awalnya Batanggasan merupakan wilayah Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman sesuai dengan peraturan pemerintah. Dan pada tahun 2003, Kabupaten Padang Pariaman mengeluarkan peraturan daerah yang mana dibentuknya kecamatan baru dari kecamatan induk, yaitu Kecamatan Batanggasan, dengan mempunyai 3 nagari, yaitu Nagari Gasan Gadang dan Nagari Malai Lima Suku dan Nagari Malai Lima Suku Timur. Potensi yang banyak dikembangkan di kecamatan ini adalah sektor perikanan, pertanian, serta pariwisata. Dan yang akan saya ambil dari objek penelitian saya pada saat sekarang ini yaitu tentang pertanian, yaitu objek perkebunan cabai di Kecamatan Batanggasan, yaitu tempatnya di Korong Tanjung. Baiklah, saya akan menunjukkan jalannya ke Korong Tanjung, tempat objek perkebunan cabai di Kecamatan Batanggasan. Tempatnya yaitu di Kampung Tanjung. Sebelum kita masuk ke dalam Kampung Tanjung, kita akan melewati jembatan kembar 2 yang ada di Kecamatan Batanggasan. Setelah kita melewati jembatan kembar 2 Batanggasan, kita akan masuk ke dalam Kampung Tanjung. Itu terletak di simpang sebelah kiri. Dan di dalam Kampung Tanjung ini terdapat Masjid Nagari Gasan Gadang. Dan jaraknya dari simpang Kampung Tanjung ini ke objek perkebunan cabai di Batanggasan kurang lebih dari 1 meter untuk jarak dari simpang ke perkebunan cabai tersebut. Untuk menuju ke kebunan percabaian di Kecamatan Batanggasan, kita harus melalui sungai terlebih dahulu. Di Sungai Batanggasan terdapat berbagai perkebunan seperti kebun jagung, kebun cabai, bawang, dan lain-lainnya. Untuk melewati perkebunan cabai Batanggasan, kita melalui sungai dan motor tidak dapat untuk dilalui di sungai ini karena di sungai ini juga airnya cukup deras dan juga tidak ada jalan di sekitarannya. Di Sungai Batanggasan ini juga terdapat ikan larangan yang tidak boleh dipancing atau ditangkap oleh warga sekitarannya karena ikan tersebut adalah ikan larangan dari warga setempat. Dan untuk menyeberang di Sungai Batanggasan ini juga tidak terlalu susah. Jarak dari Jembatan Putus ke sungai ini juga tidak cukup jauh, anggaran 500 meteran, tetapi dari sungai ke kebun terdapat 500 meter juga, jadi jaraknya yaitu 1 kiloan, kurang lebih 1 kiloan. Untuk kita lewat ke sini, kita tidak bisa menggunakan motor, tapi kita menggunakan jalan kaki aja. Di Sungai Batanggasan atau Batangaye Batanggasan terdapat tengah pedang untuk para warga sekitaran untuk mengembala sapi dan kerbau atau kambing di sekitaran sungai ini. Yang di tengah padangnya ini juga tidak diperbolehkan untuk di perkebunan atau diperladangkan untuk warga sekitar karena di tengah padang atau lapangan ini gunanya untuk bagi anak-anak dan para warga sekitarannya untuk mengembala sapi, kerbau, dan kambing dan lainnya. Inilah gambaran dari Sungai Batanggasan. Sungai Batanggasan yang lebih jauhnya itu
terdapat sungai yang dalam ini merupakan seperti sungai cabang yang kecilnya, tetapi sungai yang Batangasan itu cukup jauh dari sini dan juga besar dan juga airnya juga dalam. Inilah gambaran dari tengah padang atau lapangan bagi para anak-anak dan warga sekitar untuk mengembala atau bahasa Minangnya mengimpau. Di sini anak-anak juga melakukan tempat permainan bola atau permainan yang lain-lainnya di lapangan ini. Dan di sini kita juga sudah hampir dekat di perkebunan cabai di Kecamatan Batangasan. Di perkebunan cabai Batangasan ini juga banyak pengunjungnya, seperti para mahasiswa yang KKN juga sering mengunjungi perkebunan cabai ini dan yang lainnya. Di perkebunan cabai ini kita tidak membayar masuk karena diperbolehkan, tetapi juga harus meminta izin kepada pemiliknya dulu untuk masuk. Jadi kita akan masuk di perkebunan cabai, dan saya masuk di perkebunan cabai ini sebelumnya sudah minta izin kepada orang punyanya, dan kita akan masuk. Dan inilah perkebunan cabai di Kecamatan Batangasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuma Hendra dengan NIM 372308. Saya akan meneliti perkebunan cabai di Kecamatan Batangasan. Inilah perkebunan cabai di Kecamatan Batangasan, dan tumbuhan satu ini dapat digolongkan sebagai sayuran atau bumbu tergantung pada penggunaannya. Namun penggunaannya sebagai pengok rasa makanan jauh lebih populer di Asia Tenggara ini, sehingga budidaya cabai di Kecamatan Batangasan ini ditingkatkan. Dan nilai jual cabai yang tinggi membuatnya menjadi salah satu komoditas sayuran yang banyak dibudidayakan. Dan cabai ini tidak hanya dijadikan penguat rasa, tetapi juga bermanfaat bagi kesehatan karena kandungan antioksidannya yang tinggi dan baik untuk melindungi tubuh dari radikal bebas. Selain itu, cabai juga mengandung vitamin C yang tinggi. Meskipun begitu, penggunaan cabai yang terlalu banyak dapat menyebabkan gangguan pada lambung, sehingga penggunanya perlu dibatasi. Dan dalam siklus budidaya cabai di Kecamatan Batangasan ini terdapat di dataran rendah dan memiliki waktu yang lebih singkat daripada dataran tinggi. Dan cabai yang ditanam di dataran rendah ini dapat dipanen pertama kali setelah cabai berumuran 70-75 hari. Dan kalau cabai yang ditanam di dataran tinggi baru dapat dipanen untuk pertama kalinya setelah cabai berumur 4-5 bulan. Dan setelah itu barulah panen dapat dilakukan 3-4 hari sekali secara rutin. Dan cabai ini ada jumlah syarat yang perlu dipenuhi agar cabai dapat tumbuh dengan baik atau subur, yaitu kita harus mementingkan tanahnya. Kita harus melihat tanah yang digunakan harus berstruktur lemah atau gembur dan mengandung bahan organik yang tinggi, seperti di dekat sungai yang sedang kita teliti ini. Dan derajat keasaman pH tanahnya itu berkisar antara 5,5 sampai 7,5 pH. Dan tanah yang digunakan aman dari becek atau genangan air. Tetapi di cabai perkebunan Kecamatan Batangasan ini, ketika air sungai meluap akan tergenang juga. Dan iklim cabai ini, curah hujan daerahnya itu adalah 1.500 sampai 2.500 per tahunnya dengan distribusi merata. Dan cara pembudidayaan tanaman cabai ini untuk menghasilkan budidaya cabai yang sukses dan untuk menanam cabai biar bagus dan subur, yaitu kita itu harus memilih buah cabai yang matang atau merah dan bentuknya sempurna, segar dan tidak memiliki cacat atau penyakit apapun. Dan setelah itu petani mencuci bijinya lalu mengkeringkannya, dan benih yang akan ditanam itu dapat diseleksi dengan cara direndam ke dalam air. Makanya di dalam penanaman cabai ini, dalam pembibitan cabai ini, proses pembibitannya itu dapat dibudidayakan itu setelah benih telah berkecambah atau berumur 10-14 hari. Lalu benih itu dipindahkan ke tempat pembibitan, dan ketika menanam bibit dibumbungkan itu setelah tanahnya di sekitar akar tanaman agar sedikit padat dan bibit berdiri tegaknya itu. Dan cabai ini ditanam di lapangan ini, yaitu menyiapkan dengan campuran dengan pupuk kandang dan lakukan pengampuran terlebih dahulu. Dan makanya cabai ini terlihat begitu subur.
Dan cabai ini juga tidak cukup lama umurnya. Umurnya itu berkisar sampai 3 bulan paling lama ketika di dataran rendah. Dan cabai di Batangasan ini kebanyakan subur. Inilah cabai di Kecamatan Batangasan yang sering dikunjungi oleh mahasiswa maupun para pengunjung lainnya.